Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Untuk suaranya Ibu gimana? Kira-kira sudah jelas atau masih jelas? Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, kita bisa mulai untuk materi kali ini, yaitu terkait dengan sistem pendukung keputusan. Ini merupakan satu aplikasi yang memang digunakan untuk kebutuhan atau menunjang dari kegiatan pimpinan atau manajer gitu ya. Nah, bagaimana tahapan dalam membuat satu sistem keputusan ya, atau pendukung keputusan di sini dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan, dan juga dibutuhkan beberapa sumber data yang harus atau yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem pendukung keputusan. Selain itu juga menggunakan metode ya, metode-metode yang yang bisa digunakan dalam melakukan desain ya, dalam membangun satu aplikasi atau sistem informasi ya, yang dibutuhkan oleh si pengguna. Oke, pendahuluan kita coba awali apa sih sebenarnya pengambilan keputusan ya. Kalau dikatakan ini adalah sebagai pendekatan sistematis pada suatu masalah ya, kemudian pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, kemudian pengambilan tindakan yang menurut ya tentunya merupakan tindakan yang paling tepat. Artinya di sini bagaimana kalaupun kita mengambil keputusan atau pimpinan mengambil keputusan ya, keputusan diambil adalah merupakan pendekatan sistematis terhadap masalah-masalah yang ada. Jadi harus ada data atau fakta yang dikumpulkan untuk mengambil keputusan di sana. Ya, kan kemudian juga bagaimana dalam pengambilan keputusan juga ada alternatif-alternatif apa yang kira-kira bisa dihadapi atau yang dipilih dari sekian alternatif yang sudah diperolehnya. Nah, sehingga di sana bisa mengambil satu tindakan atau pengambilan keputusan, tentunya tidak asal mengambil keputusan saja ya. Jadi jelas ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat di situ. Ya. Kan kalau Anda dapat informasi gitu ya, nah, informasi dari mana Anda harus tahu ya, informasi yang Anda peroleh gitu ya, atau suatu masalah yang ada gitu ya. Nah, kemudian kita harus kumpulin dulu datanya, ada apa saja sih data-data yang mendukung terkait dengan masalah tersebut. Ya, sehingga dalam pengambilan keputusannya adalah tepat. Bahkan mungkin ada beberapa alternatif yang bisa diambil ya di sini. Nah, itulah mengambil keputusan. Jadi kita tidak bisa serta-merta dalam mengambil keputusan. Ya. Cuma dengar informasi aja sudah kita ambil keputusan. Nah, pimpinan ya atau manajer itu seringkali dihadapkan pada permasalahan yang rumit ya dalam pengambil keputusan. Karena apa? Karena mungkin data yang begitu banyak dan kompleks sehingga pimpinan ini atau manajer susah ya untuk mengambil keputusan yang tepat tadi. Makanya harus bagaimana dengan masalah-masalah yang ada ya, fakta atau data yang ada dikumpulkan ya, kemudian diambil alternatif tadi, sehingga diharapkan meskipun permasalahan itu adalah dari rumit ya, dan juga datanya besar atau banyak, nah dan pengambilan keputusan di situ ya bisa diambil keputusan yang tepat. Nah, ini. Sehingga karena kenapa harus menggunakan sistem pendukung keputusan ya, karena dalam pengambilan keputusan tadi ya sebagian besar pembuat keputusan di sini atau pimpinan ya itu harus bisa mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi, ya, misalkan terkait dengan risiko biaya maupun dari segi manfaat di situ ya. Jadi harus betul-betul bagaimana ya, dalam pengambilan keputusan tadi ada enggak yang mengakibatkan adanya risiko. Nah, biasanya nanti di project, kalau di project Pangaruna ada analisa risiko di sana. Kemudian dihadapkan pada suatu keharusan ya. Nah, apa yang diharuskan di sini yaitu mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Nah, karena adanya
harus ya mengandalkan sistem ya. Apalagi zaman sekarang satu perusahaan, mohon maaf ya burungnya ribut sekali. Kalau burung suruh diam susah. Jadi perusahaan sekarang diharuskan untuk membangun atau mengandalkan sistem perangkat lunak ini yang bisa digunakan untuk apa ya, untuk memecahkan masalah. Ya. Jadi kalau perusahaan sekarang tanpa adanya sistem informasi, perusahaan tersebut akan ketinggalan zaman atau ketinggalan untuk bersaing seperti itu ya. Kalau kita lihat sekarang ini coba di semua usaha baik itu retail maupun usaha-usaha yang lain bahkan yang kecil-kecil aja sudah menggunakan apa teknologi informasi ya. Kenapa? Karena disitulah untuk pengambilan keputusan yang tepat atau efisien dan efektif di situ ya. Nah, kalau SPK di sini ya, dia mengatakan ya terkait dengan pengaruh ya, tentunya kebijakan manajemen ya yang saat ini dijalankan. Karena apa? Mungkin ya karena pengembangan ya, adanya pengembangan itu ya, teknologi semakin berkembang juga, terjadi pengembangan perangkat lunak ya, dari waktu ke waktu semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Nah, bagaimana peningkatan potensi sumber daya yang tersedia ya dalam perusahaan tersebut? Ya. Bagaimana peningkatan potensi sumber daya? Mungkin Anda tahu apa sumber daya? Masih ingat barangkali sumber daya? Kalau di sekolah dulu, apa sih yang sumber daya itu terdiri dari apa saja kira-kira? Ada sumber daya manusia dan sumber daya yang mendukung usaha kita. Sumber daya manusia dan sumber daya yang mendukung apa saja kira-kira? Nah, jadi sumber daya ini tergantung dari masing-masing ya. Itu aja ada sumber daya manusia di situ. Selain sumber daya manusia, misalkan kalau merupakan suatu teknologi informasi, misalkan berarti di situ harus ada sumber daya apa? Untuk perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ya, ada informasi, ya, dan ada tambahkan juga database-nya, ya. Nah, bagaimana peningkatan sumber daya yang tersedia di sana untuk kebijakan manajemen tadi. Nah, kemudian adanya perubahan struktur pasar. Nah, ini juga harus bagaimana bisa berpengaruh terhadap kebijaksanaan dari manajemen. Ya, perubahan pasar berarti apa? Ya, sekarang ini sudah zaman era global, bahkan menjadi industri 4.0 ya. Ini semua sebar teknologinya sebar di digital, ya, sebar digital semuanya. Bagaimana terkait dengan produk-produk yang dihasilkan, ya. Kemudian teknologi produksinya, organisasinya. Jadi bagaimana semua tadi bisa berjalan ya dari waktu ke waktu. Ya, dia akan berjalan terus. Ya. Nah, semua itu akan terus berjalan ya atau terjadi dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana kebijakan manajemen atau pihak-pihak pimpinan dalam menyikapi hal tersebut? Ya. Nah, inilah coba membangun suatu informasi sebagai pendukung keputusan atau SPK di situ. Ya. Nah, kemudian bisa juga dengan melakukan pendekatan strategis ya untuk peningkatan kinerja. Nah, bagaimana dalam peningkatan strategisnya di sini atau pendekatan strategisnya di sini ya, jadi penempatan dan pemanfaatan sumber daya pada posisi yang tepat. Ya, bagaimana penempatan posisi yang tepat? Ya, ini mutlak diperlukan bagi perusahaan ya untuk peningkatan kinerja dengan melakukan pendekatan strategis. Ya. Penempatan dan pemanfaatan sumber daya ya, sesuai dengan posisi yang ada. Nah, kemudian peran pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya secara tepat. Nah, ini di sini kedua-duanya ya, bagaimana sumber daya yang ada sesuai dengan posisinya, memanfaatkan dan penempatannya, kemudian pengelolaan dan pendayagunaan. Ya, misalkan di perusahaan ada komputer. Nah, apakah komputer tadi sudah sesuai dengan posisinya? Ya, misalkan di bagian administrasi ada, di bagian gudang ada, di bagian
Ini sudah ada di bagian apa namanya penjualan sudah ada. Nah, apakah sudah dikelola dengan baik komputer-komputer yang ada tadi? Apa hanya sebatas untuk standalone aja atau sudah terintegrasi dengan departemen-departemen yang lain? Apakah sudah ada informasinya atau belum? Nah, ini jadi harus dikelola dengan baik, didaya gunakan sumber daya yang ada secara tepat. Nah, seperti hanya Anda punya handphone, yang contoh, Anda punya handphone, apakah sudah tepat penggunaannya? Daya gunanya di situ. Setelah Anda kelola dengan baik, ya kan? Apakah Anda sudah tempatkan atau manfaatkan? Jadi di situ bagaimana penempatan, pemanfaatan, dan juga pengelolaan daya guna ya, dari sumber daya yang ada. Nah, ini diharapkan dengan demikian ya, bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, seperti di depan ya, bahwa pengambilan keputusan ini kerap dihadapkan pada masalah utama ya. Masalah utama apa sebenarnya? Masalah utama itu ya kalau dalam perusahaan ya itu adalah kalau misalkan kita bicara dengan bisnis itu masalahnya ada terkait dengan penjualan, pembelian, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimanapun masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi tersebut, tentunya ya, dia harus menetapkan atau menentukan suatu keputusan secara strategis. Nah, ini kadang-kadang sulit ya untuk menentukan keputusan strategis karena apa? Ya, karena di dalam perusahaan ya, atau organisasi itu banyak orang-orang, kelompok-kelompok ya, personal ataupun kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan orang-orang tersebut berada pada apa kira-kira tempat atau departemen yang berbeda-beda ya, bahkan dari segi individu juga mempunyai persepsi yang berbeda mungkin ya. Satu dengan yang lain mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nah, di sini sulit untuk merealisasikan. Ya. Jadi bagaimana dengan menghadapi persepsi yang heterogen. Heterogen berarti apa? Ya berbeda satu dengan yang lain. Jadi satu dengan yang lain memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Ya. Nah, bagaimana menyatukan ya, menyatukan persepsi yang heterogen ini menjadi satu keputusan. Menjadi satu keputusan. Nah, inilah tentunya dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. SPK di sini ya, jadi kita bahwa suatu sistem informasi ya, jadi sebenarnya sistem pendukung keputusan ini adalah bentuknya adalah berupa sistem informasi yang lebih spesifik ya, lebih spesifik yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau pendukung keputusan bagi manajer. Nah, bagian dia menyiapkan atau menyediakan informasi, bisa membimbing, memberikan prediksi, ya, bisa mengarahkan ya kepada pengguna informasi ya untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik ya, bisa berbasis evidence. Nah, kemudian juga bisa dikatakan bahwa SPK di sini dikembangkan untuk pengguna pada tingkatan manajemen ya. Nah, tingkatan manajemen ini adalah pada tingkatan manajemen menengah dan juga manajemen tertinggi. Nah, pada tingkatan manajemen itu ada 3 tingkatan ya, tadi tingkatan tinggi top level ya, kemudian menengah ya, middle level dan juga low level ya, ada 3 level. Nah, ini juga bisa berjalan dengan baik kalau ya, pengolahan transaksi ini adalah pada level pertama atau top level atau level tertinggi dan juga level menengah ya, kedua ini sudah berjalan baik. Nah, ini SPK bisa berjalan dengan bagus situ. SPK yang dibangun ya itu berasal dari biasanya mau tidak mau informasi yang disajikan adalah berasal dari database atau sistem atau basis data. Bagaimana menggali informasi yang tersimpan dalam basis data ya, untuk ya, melakukan analisis atau memberikan interpretasi ya dalam bentuk yang mudah dipahami dengan format-format juga yang mudah digunakan. Nah, jadi jelas untuk menghasilkan
Ya. Informasi atau sistem yang user friendly tentunya bagaimana kita membangun sistem informasi tadi ya, yang informasinya atau datanya diambil dari database ya, atau tersimpan dalam database ya. Jadi si data sudah tersimpan dalam database itu bisa di apa, apa yang fungsi teknik informasi dulu, data yang tersimpan bisa digunakan kembali ya, diolah untuk menghasilkan informasi, bisa didistribusikan ya, seperti itu. Nah, dalam prosesnya ya, jadi seperti tadi dalam pengambilan keputusan atau mendukung keputusan tidak serta-merta tadi ya langsung Anda ambil keputusan, tapi ada beberapa fase yang harus dilakukan ya. Jadi di sini ada fase intelijen, nanti kita jelaskan di bawah ya, di slide berikutnya ya. Nah, gimana kenyataannya akan diuji dan masalah diidentifikasikan. Di sini adalah bagaimana seperti tadi ya, untuk mendapatkan fakta-fakta ya dari masalah-masalah yang ada. Ya, itu ada masalah harus dilihat apa sih masalahnya ya, diuji di situ. Ya, dari kenyataan yang ada. Ya, kemudian masalahnya diidentifikasikan 1, 2, 3, 4. Seperti kalau nanti penelitian itu ya, ini melakukan penelitian harus dilihat dulu, pahamin dulu apa masalahnya ya. Kemudian diidentifikasikan. Ya. Kemudian dilakukan apa, fase desain. Ya, ini berupa model, tapi model ini bisa menggambarkan dari sistem yang akan dibangun. Jadi sudah kelihatan apa sih informasi yang akan dibangun dari model tersebut, yang sudah bisa tersurat, ya, ya. Tidak secara abstraksi sudah kelihatan di sana. Nah, fase ini membuat satu asumsi ya, jadi asumsi yang sederhana yang mengacu pada peraturan-peraturan atau kriteria yang sifatnya memang sudah baku dan juga menggabungkan antara semua variabel. Di sini sudah kelihatan apa saja ya aturan-aturan yang ada dalam desain tersebut. Nah, misalkan kalau misalkan membangunnya untuk mengetahui aktor dan use case-nya ya, di situ Anda buat use case untuk mengetahui kelas-kelas objek datanya ya, kelas dan objeknya, Anda buatkan kelas diagram. Di situ apa saja masing-masing kelas yang ada, apa saja variabel yang dibutuhkan di dalamnya. Ya, sudah kelihatan model datanya atau model dari sistem yang akan dibangun di situ. Nah, kemudian model tadi tentunya divalidasi dan juga kriteria dikumpulkan untuk apa, evaluasi ya dari pilihan aksi yang sudah diidentifikasi pada model sebelumnya pada fase intelijen tadi. Dan fase ini akan dipilih lagi ya, dipilih tentunya memilih model ya untuk tujuan penyelesaian ya, dipilih dari model-model yang sudah dibangun. Nah, diusulkan dari model tersebut atau alternatif yang diperoleh ya. Nah, kemudian diimplementasikan. Nah, di sini dilihat apakah sistem tersebut bisa dijalankan berhasil atau masih ada masalah. Nah, kalau ada masalah gimana? Ya kalau ada masalah nanti akan kembali lagi ya pada tahapan atau fase sebelumnya di sana. Nah, itu. Nah, sudah dari pendahuluan itu hampir berisi mengawali ya, dari SPK di sini. Kalau kita lihat dari definisi atau pengertian dari SPK sendiri, ya, itu ada beberapa ya yang mendefinisikan terkait dengan SPK. Tapi prinsipnya juga hampir sama ya, masing-masing pendapat ya. Jadi kalau ini menurut Mikal di sini bahwa sistem berkeputusan adalah merupakan suatu sistem penghasil informasi. Ya. Jadi sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh manajer. Anda ingat bahwa sistem, kalau dikatakan sistem itu apa sih? Ya, sistem adalah kumpulan dari elemen, ya, kumpulan dari elemen-elemen yang saling terintegrasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan itu kalau definisi secara umumnya. Nah, tujuan siapa? Tujuan daripada si penggunanya.
Kalau di sini misalkan membuat SPK, ya diharapkan bisa digunakan oleh tingkat pimpinan, tingkat manajer dalam menghasilkan informasi. Informasi tadi untuk apa? Untuk pengambilan keputusan atau mendukung keputusan pimpinan. Ya. Kemudian menurut Raymond, ya, ini adalah merupakan suatu informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen, ya, kan hampir sama ya, ngasih informasi yang ditujukan pada suatu masalah yang harus dibuat oleh si manajer. Ini membantu manajemen itu ya juga tingkat pimpinan di sana ya, dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian detail di sini mengatakan bahwa SPK adalah suatu informasi yang berbasis komputer. Kalau sudah sistem informasi itu semua sudah artinya juga berbasis komputer. Ya. Nah, yang menghasilkan apa? Berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen ya, dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya, dengan menggunakan data atau model. Jadi ini ditambahkan lagi, ya. Tambahkan apa? Yaitu dia bisa menggunakan data atau model dalam pengambilan keputusan, pengambilan alternatif keputusan. Nah, semuanya apa? Berbasiskan komputer. Nah, di sini ya, bagaimana sistem yang dibangun tadi atau sistem pengambil informasi tadi ya, diharapkan informasi yang dihasilkan adalah merupakan informasi lebih spesifik yang ditujukan kepada pemecahan masalah, ya. Pemecahan masalah ini. Nah, masalah-masalah tentunya tadi yang dihadapi oleh si manajer atau pimpinan di berbagai tingkatan. Nah, jadi kan kalau di tingkat perguruan tinggi misalkan, mau mencari pimpinan itu mau mencari karyawan yang terbaik misalkan. Nah, mungkin banyaknya karyawan dan juga karyawannya mempunyai dedikasi yang baik juga semuanya. Nah, untuk memilih salah satu, 2, 3 misalkan itu sulit sekali misalkan seperti itu pimpinan untuk mendapatkan hasil yang objektif. Nah, sehingga di sana apa? Ya, perlulah dibuatkan sistem pendukung keputusan. Ya, membantu memecahkan masalah yang dihadapi tadi. Ya, tentunya untuk membuat sistem informasi pendukung keputusan terkait dengan karyawan yang terbaik, ya banyak kriteria yang harus ditentukan. Ada poin-poin atau kriteria yang apa kira-kira yang mendukung ya atau variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, gitu. Menurut Mann dan Wirtgens juga mengatakan bahwa sistem yang interaktif, ya, SPK di sini, ya, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan juga model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur ya. Jadi hampir sama dengan detail juga ya, menggunakan data dan model. Ya. Jadi di semester atas ya Anda dapat model-model yang bisa Anda gunakan untuk membangun sistem pendukung keputusan. Kalau Anda tertarik dengan membuat sistem informasi yang digunakan untuk mendukung keputusan, nah, silakan. Nah, kemudian menurut Maryam ya Alafi di sini bahwa SPK adalah suatu kumpulan prosedur ya terkait dengan pemrosesan data dan juga informasi yang orientasi pada penggunaan model. Nah, itu digunakan juga ya untuk menghasilkan berbagai jawaban yang tepat yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, hampir sama ya. Semua adalah membangun sistem informasi di sini atau SPK di sini ya diperuntukkan adalah kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, bisa menggunakan data dan juga model-model dalam membuat modelnya atau membuat model keputusan ya, untuk memecahkan masalah pimpinan tadi. Nah, bagaimana nanti Anda di mata kuliah berikutnya ya
Dengan mengantarkan saya di sini. Yang Anda lebih lanjut nanti bisa Anda pelajarin di mata kuliah semester atas. Ya. Atau pola model dan simulasi juga ada di sana. Ya. Ini terkait dengan Anda bisa membahas informasi terkait dengan simulasi. Simulasi apa? Ya mungkin simulasi antrian apa ya? Antrian yang bank sudah dibuatin ya simulasinya di sini. Apa yang belum ada simulasi yang antriannya panjang tapi belum dibuatkan model antriannya. Ya. Antrian parkir, siapa tahu parkir ini perlu antrian. Anda bisa buatkan dalam bentuk model. Ya. Anda simulasikan bagaimana untuk mengantri mobil yang parkir misalkan di lapangan. Di mana di mall misalkan ya. Karena antriannya ya biasanya ribet mencari tempat parkir ya dibuatkan. Ya, tujuan daripada sistem keputusan adalah ya ini menurut Ken ini ada 3 tujuannya, yaitu membantu manajer ya, membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Nah, kemudian mendukung penilaian manajer. Nah, jadi penilaian manajer atau pimpinan bukan mencoba menggantikan, tapi tidak menggantikan manajer ya, tetapi mendukung penilaian manajer. Jadi kalau manajer bagaimana menilai ya tadi karyawan yang terbaik, bukan hanya sebatas karena kedekatan ya, karena teman, karena saudara, tetapi memang benar-benar objektif ya dalam menilai misalkan karyawan yang terbaik tadi. Dengan apa? Dengan dibangun sistem pendukung keputusan. Dibuatkan sistem pendukung keputusan. Kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensi. Jadi lebih menekankan pada efektivitas. Nah, efektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, ini tujuan dari SPK. Karakteristik dan kemampuan daripada SPK ada 14 di sana ya. Ada 14 karakteristik. Apa saja di sana ya. Jadi untuk manajer ya, untuk membuat program tadi ya dengan SPK bisa jadi digunakan untuk membangun organisasi struktur ya. Kemudian untuk manajer pada level yang berbeda tadi ya, tingkatan manajer tadi ya, kemudian untuk membangun ya, baik itu individu dan juga kelompok bisa digunakan untuk keputusan yang berlanjut misalkan untuk mendukung intelijensi ya, atau tahapan-tahapan pengambilan keputusan tadi. Ya. Kemudian bisa juga untuk mendukung banyak proses dan daya keputusan. Ya, misalkan dan bisa juga adaptasi dan juga fleksibel SPK di sini yang mudah penggunaannya, efektif tapi bukan efisien tadi dengan tujuan ya, membuat bisa mengontrol keputusannya ya, jadi bisa untuk mengendalikan keputusan diambil pimpinan, mudah dalam membangun ke pengguna akhir. Jadi misalkan membangun informasi bukan hanya untuk orang-orang yang lama, tapi bisa juga yang baru. Kemudian bisa juga dengan SPK dibuat untuk analisis dan juga pemodelan, memberikan akses data ya, kemudahan di sana. Kemudian sekarang adanya koneksi web dan yang terintegrasi juga. Ya, tentunya kalau ada web dan terintegrasi diperlukan apa? Data networking di situ. Ya. Oke, kalau kita lihat dari 14 tadi ya, sistem keputusan tadi menyediakan dukungan untuk pengambilan keputusan ya, utamanya apa? Pada keadaan semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan penilaian manusia dan juga informasi komputerisasi. Jadi di sini tetap ada apa? Dibuatkanlah informasi komputerisasi sehingga berbasiskan komputer. Nah. Kemudian tadi bisa juga digunakan untuk menyediakan dukungan untuk tingkat manajer yang berbeda. Jadi tingkatan manajer yang berbeda mulai dari eksekutif sampai dengan tingkatan manajer. Ya, kalau ini dalam bisa kalau dikatakan eksekutif paling top dari paling bawah sampai paling atas. Silakan. Ya.
Kemudian tadi yang terkait dengan kelompok ataupun individu ya. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah yang kurang terstruktur, ini memerlukan keterlibatan beberapa orang atau individu dari departemen-departemen yang ada dalam organisasi. Jadi bagaimana masing-masing ya, kalau perusahaan itu kan ada beberapa departemen ya, misalnya kalau kita perguruan tinggi ya ada fakultas, ada apa namanya dari fakultas, ada prodi, jurusan, masing-masing departemen bagaimana keterlibatan dalam mendukung pengambilan keputusan di situ. Nah, juga sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada independen atau keputusan yang berlanjut. Jadi misalkan bisa juga keputusan tadi bisa digunakan secara independen atau juga keputusan yang memang ada kelanjutannya di sana. Ya. Kemudian SPK di sini juga memberikan dukungan kepada semua fase tadi ya, fase dalam proses pembuatan keputusan, ya, mulai dari intelijen, desain, pemilihan dan juga implementasi di sana. Ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendukung tadi proses dan juga gaya pengambilan keputusan. Bagaimana gaya dan proses pengambilan keputusan bagi pimpinan ya kalau menggunakan SPK. Nah, SPK juga adaptif di sini ya. Kalau adaptasi bagaimana dia mengikuti ya bisa berubah dalam kondisi secara cepat ya. Nah, harus bisa berbuat fleksibel ya. Nah, kalau sistem informasi ya bisa, kalau fleksibel bisa dilakukan perubahan ya, atau menambah, menghapus, merubah, mengatur ya, bagaimana elemen-elemen yang ada dalam sistem informasi tersebut, elemen-elemen dasar yang ada. Nah, kemudian 8 mendukung keputusan ini ya SPK bisa digunakan ya. Kenapa mudah? Karena diharapkan tadi ya bersifat user friendly ya, jadi fleksibel ya, kemampuan penggunaan bisa dengan GUI ya sekarang ini ya, kemudian bahasa interaksinya dengan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari ya. Kalau bisa jangan menggunakan bahasa mesin ya. Kalau menggunakan bahasa ini bahasa yang ya yang akan menaikkan efektivitas ya dari sistem pendukung itu sendiri. Nah ini mudah digunakan. Nah, jadi orang bisa kalau SPK ya harapannya kan untuk memberikan informasi apa ya SPK misalnya dalam kasus tim pakar atau mendudukan ahli ya misalkan untuk mendiagnosa penyakit mudah untuk menggunakannya nah, itu bisa mudah dalam mengoperasikan ya. Kemudian informasinya jelas ya. Orang tidak lagi ribet untuk menghasilkan atau mendapatkan informasi. Nah, SPK harapannya juga menarik, efektif, ya, atas pembuat keputusan baik dalam hal ketepatan waktu dan juga kualitas, ya, tapi bukan hanya biaya pembuatan keputusan, ya, atau biaya pemakaian waktu komputernya, tapi bagaimana dia dekat dengan ketepatan waktu. Itu diharapkan dengan adanya SPK di sini bisa apa? Ya, informasi yang dihasilkan itu efektif untuk pengambilan keputusan. Karena harapannya di sini adalah SPK ini atau sistem pendukung keputusan ya sesuai dengan judulnya ya, dengan namanya ya dia digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, apa hasil akhir yang dihasilkan dari sistem atau informasi apa yang dihasilkan sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ke-10 ya. Jadi SPK di sini bagaimana pembuat keputusan ini dapat mengontrol ya terhadap tahapan-tahapan pembuatan keputusan seperti pada tahapan sebelumnya yaitu ada tahapan intelijen, choice, implementasi ya, sini sehingga SPK ini bisa diarahkan untuk mendukung dan juga pada pembuat keputusan bukan menggantikan ya. Jadi di sini bukan menggantikan posisi daripada pembuat keputusan atau manajer tapi hanya mendukung ya, seperti di tujuannya tadi tujuan SPK ya. Dia mendukung tapi bukan mengganti posisinya. Ya. Jadi membantu dalam pengambilan keputusan. Tetap manajer akan mengambil tindakan atau pengambilan keputusan yang didukung dari hasil sistem informasi. Ya. Kemudian memungkinkan juga pengguna akhir
ya ini dapat membangun sistem sendiri yang sederhana. Ya, jadi saja kalau dia bisa mengembangkan sistemnya, ya seperti apa sistem yang akan dibuat. Tentunya kalau membangun sendiri, kalau bukan pengembang perangkat lunak juga nggak bisa ya. Jadi di sini kalau misalkan apa yang dia inginkan ya untuk pengambilan keputusan, dia bisa yang variabel apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau misalkan pengembangan sistem yang besar, tentunya di sini perlu bantuan dari tenaga-tenaga ahli atau spesialis informasi. Siapa sih spesialis informasi di sini? Ya, spesialis informasi di sini adalah ya para ahli ya, misalkan di situ yang spesialis terhadap atau hubungan ini ya antara spesialis jaringan ya, ada spesialis analis ya, di sini sebagai analis sistem, ada programmer ya, kemudian ada pemakai itu sendiri ya, itu saling berhubungan satu sama yang lain ya. Ada mungkin yang spesialis ke database ya, jadi bagaimana antara spesialis database, pemakai, kemudian spesialis jaringan ya, saling bekerja sama dengan analis ya, untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, kemudian si analis akan berhubungan ya, dengan si programmer ya, untuk membuat codingnya, untuk membuat programnya, hasil dari analisa dan rancangan. Nah, tentunya ini juga diperlukan hubungan lagi ya, di jaringan dengan programmernya. Ya, kalau jaringan ke pengguna juga ingin tahu di mana mungkin letak-letak untuk apa namanya penempatan dari informasinya tersebut dan seperti apa jaringan yang dibutuhkan. Nah, di sini dibutuhkan spesialis informasi ya, untuk membangun sistem yang ada. Kemudian si penanggung keputusan juga menggunakan model-model standar ya, atau buatan pengguna untuk menganalisa keadaan keputusan. Jadi di sini juga bisa menggunakan model-model yang ada. Dan model yang digunakan standar. Kenapa harus standar? Sehingga diharapkan kalau standar modelnya itu semua orang bisa mengetahui. Ya. Ya. Jadi bisa memahami dari model-model yang dibuat. Nah, kemampuan dari modelnya memungkinkan apa bereksperimen dengan strategi yang berbeda di bawah ya, konfigurasi yang berbeda-beda pula. Inilah makanya kenapa diharapkan model-model yang dibangun adalah standar. Ya, dibuat standar. Jadi misalkan kalau Anda untuk rancangan aja ya, rancangan itu ada standarnya. Misalkan, untuk membuat database apa sih model yang dipakai misalkan, itu sudah ada. Jadi semua orang, artinya orang yang dalam hal ini terkait dengan pengembangan perangkat lunak itu tahu model yang dibuatnya. Tahu model yang dibuatnya di sana. Nah, 13 ya, jadi akses tadi. Bagaimana SPK ini juga mendukung akses dari berbagai macam sumber yang ada, baik itu dalam bentuk datanya, format maupun tipe, ya, jangkauan dari informasi geografis maupun yang berorientasikan kepada objek. Ya, jadi bisa saja dengan informasi geografis atau dengan GUI yang ada, ya, apapun format yang tersedia bisa diakses. Bahkan sekarang kan sudah banyak platform-platform yang disiapkan untuk membangun sistem informasi pendukung keputusan. Ya, model-modelnya juga sudah banyak tersedia. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, jadi SPK juga digunakan sebagai alat ya, standalone ya dalam pengambilan keputusan pada satu lokasi atau juga bisa dalam bentuk distribusi ya, tersebar misalkan dari organisasi ya, dari satu organisasi ke seluruh ya, atau beberapa organisasi yang menyediakan sepanjang mata rantai persediaan di situ atau terintegrasi antara satu departemen dengan departemen yang lainnya ya. Nah, ini harapannya apa ya, tentunya dengan adanya sistem ya, pengeputusan yang terintegrasi ya, yang terintegrasi, dia bisa
mengambil keputusan yang baik, misalkan di bagian gudang, kemudian dengan bagian di mana kita, kalau gudang bagian dengan mana yang berhubungan kira-kira terkait dengan informasi bagian gudang. Kalau bagian gudang kira-kira dengan bagian mana yang bisa terintegrasi? Kira-kira? Data barangnya, Bu. Gudang kan bagian barang nih, stoknya di gudang. Nah, hubungannya dengan kira-kira dengan bagian mana? Atau departemen mana? Atau bagian mana? Kalau gudang hubungannya. Barang kan distribusi barang kan dari gudang kemana kira-kira? Supplier. Supplier misalkan. Ya. Dijual kemana ya? Supplier misalkan. Nah, ini harus ada koordinasi, misalkan barang di gudang masih 10, di bagian penjualan ya barang di sana tinggal 5 misalkan. Perlu lagi ada di sana menggunakan sistemnya minimum stok, misalkan minimum stoknya 5. Kalau 5 harus cepat-cepat menginformasikan ke bagian gudang. Jangan sampai di bagian gudang kehabisan ya. Kalau di gudang harus ada juga minimum stoknya misalkan. Atau berapa banyak produk-produk yang ada di gudang tersalurkan ke berbagai tempat misalkan ya. Jadi misalkan bukan hanya satu tempat, tapi berbagai tempat. Di mana saja kan bisa ya, tadi ada pengontrolan tadi, bisa dikontrol di sana ya, adanya jaringan di sini, dan juga menggunakan teknologi web memudahkan untuk mengontrol ya. Ini di SPK juga bisa digunakan untuk panggilan keputusan baik itu internal maupun eksternal ya, di dalam perusahaan maupun di luar dengan perusahaan yang lainnya. Nah, ini Anda suatu saat nanti ya di tugas akhir atau BKL misalkan, Anda bisa saja membuat model-model ya informasi yang ke arah sistem pendukung keputusan. Nah, harapannya tadi apa? Adalah membantu manajer dalam pengambilan keputusan ya, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, apa saja jenis dari DSS di sini berdasarkan tingkatan, jadi terkait dengan pengambilan elemen informasi. Jadi ya juga dari sistem yang dibangun tadi digunakan untuk mengambil elemen-elemen informasinya, atau menghasilkan elemen informasi di situ, informasi apa saja yang dihasilkan. Ya. Kemudian dia juga pembuatan analisis, ya. Kemudian pembuatan laporan, kemudian bisa memprediksi ya dari keputusan yang diambil, ya, prediksinya. Ya. Bisa juga mengusulkan keputusan dari informasi yang dihasilkan, ya, berupa usulan-usulan keputusan. Ya. Kemudian juga bisa membuat keputusan ya, dari informasi yang dihasilkan tadi. Nah, ini tinggal kita pilih, kita mau membuat informasi yang pendukung keputusan untuk apa? Untuk menghasilkan informasi, untuk menganalisis, apakah untuk membuat laporan atau untuk prediksi. Ya. Prediksinya apa? Kalau panas, kemudian dingin, badan terasa panas, dingin, ya itu bisa saja demam. Oh, ternyata ditambahin lagi pilek, ditambahin lagi batuk, ditambahin lagi sesak napas, terus larinya ke apa? Kehilangan. Kalau udah begitu kan lain, ada yang kalau panas tinggi ya nggak sembuh-sembuh, ada yang apa istilahnya penyakit itu ya. Nanti itulah bisa juga prediksi, misalkan prediksi keputusan, oh sakitnya adalah sakit malaria, oh sakitnya hanya sakit tipes, oh ternyata sakitnya kena COVID misalkan. Sekarang sudah zamannya pandemi ini ya, semua larinya ke COVID. Wah, kalau udah sesak napas, jangan-jangan nanti COVID. Batuk, jangan-jangan nanti COVID. Nah, itu udah prediksi. Nah, tentunya bagaimana membangun ini dibuatkan dalam bentuk model, ya, dibuatkan dalam bentuk model untuk menghasilkan
misalkan tadi prediksi atau perkiraan keputusan ya, keputusan ya. Kemudian bisa juga elemen informasi, bisa menentukan keputusan, pembuatan keputusan seperti itu. Ya didukung dengan data, fakta yang ada. Nah, tadi yang di awal bahwa tahapan dalam pengambilan keputusan atau proses atau tadi fase dan proses pengambilan keputusan ya. Ya, jadi ada beberapa yang harus dilakukan ya, jadi ada beberapa yang harus dilakukan di sini. Ya, tahapannya intelijen kemarin yang tadi itu ya. Jadi di sini adalah suatu proses ya bagaimana seorang ini mengambil keputusan ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ini tentunya masalahnya itu apa saja ya. Jadi masalahnya harus ditelusuri terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Ya. Misalkan kalau Anda tadi mau cari apa ya, mendiagnosa penyakit, tentunya harus tahu apa sih masalah penyakit-penyakit yang ada misalkan. Atau kalau untuk menghasilkan karyawan yang apa tadi, yang berprestasi misalkan. Kira-kira apa saja yang harus ditelusuri aktivitasnya di situ. Ya. Kemudian pendeteksinya secara proses pengenalan masalah. Jadi sini juga harus dideteksi permasalahan-permasalahannya. Dikenali apa sih masalahnya yang dihadapi. Ya, masalahnya kalau karyawan tadi sudah dia harus misalkan apa ya, juga ada data masukan diperoleh, diuji ya. Ini adalah misalkan kalau karyawan itu dia apa kira-kira untuk mendapatkan karyawan berprestasi dari kerajinan, kehadiran, apalagi masa kerja, ya misalkan kemudian ada enggak di perusahaan itu tingkatan pendidikannya, misalkan kemudian apalagi yang harus dinilai dicari di situ. Ya. Apa kira-kira yang membuat semua karyawan sama, ya, mempunyai pendidikannya sama, masa kerjanya sama, apalagi yang kita cari, ya, kita cari situ, ya, terus cari, diuji, ya, untuk mengidentifikasikan masalah. Jadi diidentifikasi masalahnya. Ya, dari identifikasi masalah inilah nanti akan menghasilkan alternatif pemecahan masalah. Ya. Nah, dan tahapan desain itu adalah proses pengambilan keputusan setelah tahap intelijen tadi. Ya. Jadi ini sudah dicari dulu permasalahan, dipahami masalahnya apa, tentunya masalah-masalah itu terkait dengan apa, harus didukung dengan fakta ya, atau dokumen misalkan seperti itu. Nah, setelah mengerti masalahnya, ya, kemudian menurunkan ke dalam apa, solusi, membuat solusi, ya, kemudian dari solusi tadi diuji kelayakannya dari solusi itu, katakan layak enggak solusi yang dihasilkan. Nah, sehingga disyaratkan di sini bisa apa, menemukan, mengembangkan, dan menganalisa dari alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, jadi didapatkan alternatif nanti. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya misalnya turun ya ke bawah. Nah, kemudian dilakukan pemilihan ya, tadi dari alternatif dipilih ya, mana kira-kira yang bisa dijalankan. Kenapa? Karena dari pemilihan tadi bisa diimplementasikan untuk mendapatkan apa, solusi ya, dia untuk mendapatkan solusi di situ. Jadi tahapan intelijen tadi banyak yang harus dilakukan untuk mengenali masalah, mengerti masalahnya tadi. Aktivitasnya apa saja, ya, aktivitas bisa kita telusurin dari tujuan organisasinya, prosedurnya, ya, kemudian kita kumpulkan datanya, ya, kita identifikasikan siapa yang masalah tersebut berada di mana tempatnya, ya, kemudian bisa diklasifikasikan dari masalah-masalah yang ada, kemudian barulah dibuatkan apa, rumusan masalahnya tadi. Ya, jadi sudah kita dapatkan masalah yang ada. Nah, inilah baru dilakukan tahapan desain tadi itu, ya, dirumuskan, kemudian dikumpulkan kriteria pilihannya, alternatifnya apa yang diambil, ya, diuji, ya, untuk dilakukan pemilihan. Nah, ini bisa juga ya
kalau di model yang dihasilkan di sini diuji lagi ya, apakah sudah sesuai atau belum ya. Apakah dia harus ke sini atau disesuaikan dengan kebutuhan realitanya. Nah, kemudian tahap pemilihan, jadi dari alternatif yang dihasilkan ya, dibuat solusi model, dianalisis ya modelnya, kemudian masukkan alternatif yang terbaik. Nah, dari alternatif yang terbaik tentunya digunakan untuk rencana implementasi. Nah, bagaimana solusinya untuk implementasi? Apakah solusi yang dihasilkan tadi ya berhasil atau masih ada masalah? Kalau ada masalah, ya dia akan dilihat lagi masalah tersebut di mana letaknya. Apakah di dalam tahapan pemilihan, tahapan desain, atau pada saat tahapan intelijen di situ. Ya, sehingga bisa dilihat lagi, diperiksa lagi tahapannya. Nah, kalau memang berhasil, ya solusi tersebut akan digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pimpinan. Ya, akan menghasilkan informasi-informasi, menghasilkan keputusan, menghasilkan prediksi atau perkiraan yang untuk keputusan yang diambil. Nah, di tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi sebenarnya mengambil keputusan, kalau Anda membuat sistem informasi ya tidak hanya sebatas otodidak, ya udah buat begitu saja, tetapi harus dilakukan beberapa tahapan. Nah, tentunya nanti ada model-model dalam tahapan pengembangan, apa yang digunakan, model yang digunakan dalam tahapan pengembangan perangkat lunaknya. Nah, nanti di mata kuliah berikutnya ya. Nah, semester 1 itu dasar. Silahkan nanti mata kuliah yang lain yang akan support ya kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, model, tadi kita bicara model ya. Nah, jadi karakteristik utama dari sistem pendukung keputusan adalah memasukkan, sedikitnya adalah satu model. Jadi model. Nah, bagaimana model ini sebagai dasar ya untuk melakukan analisis sistem pendukung keputusan ya pada sebuah model realitas, ya model yang ada, yang kita alamin ya, atau apa sih di istilahnya di dunia nyata ya. Nah, seperti itu proses bisnis dalam perusahaan, apa sih proses bisnis yang ada di situ. Nah, kemudian melakukan analisis pada sistem yang ada tadi ya. Jadi harus secara real. Nah, nanti kalau Anda belajar basis data, ya harus dilihat adalah data secara real ya. Ini ada data nyata. Nah, model yang ini kalau menurut beberapa ya, orang di sini menurut Feynman juga bahwa model merupakan suatu penyederhanaan dari sesuatu. Sesuatu itu ya kita tidak bisa definisikan satu persatu. Sesuatu itu apa? Nah, apa yang mau disederhanakan di situ yang akan dibuat dalam bentuk model. Anda dapat mata kuliah apa nih yang bisa dimodelkan kira-kira? Apa kira-kira yang bisa dimodelkan? Kira-kira Anda pernah melihat model sesuatu yang ternyata adalah bentuk model. Saya kira Anda pernah lihat pada saat gempa ya. Anda merasakan gempa enggak? Terasa Ya. Ya, kemudian begitu kalau ada merasakan gempa biasanya apa? Langsung pegang HP. Ya, di mana letaknya? Berapa kekuatannya kan gitu ya? Iya. Adalah penyederhanaan dari sesuatu dari modelnya apa? Ya Anda sebenarnya ada sesuatu di situ ya untuk mengetahui oh ternyata kekuatan gempa tadi adalah sekian. Di mana lokasinya? Ya ditunjukkan oleh apa? Apa kira-kira Anda tahu di situ? Ditunjukkan oleh apa? Kira-kira ditunjukkan oleh apa?
Siapa yang tahu? Ada waktu gempa kemarin lihatnya ini kekuatannya sekian. Ini sekian dari informasinya apa? BMKG kan sama ya. Dia Oh ya. keputusan ya. Anda lihat map-nya ya. Anda lihat apa namanya bentuk map di sana warna merah ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hijau ke kuning-kuningan, ya ada warna merahnya bukan merah ya, apa ya merahnya seperti itulah. Ya, di situ adalah menunjukkan kekuatan gempa. Ya, kemudian ada mungkin tanda-tanda lain ya yang ada, nah itu adalah merupakan satu model ya yang diberikan oleh pihak BMKG untuk menyatakan ini loh ya model gempa itu ya yang ada sehingga masyarakat tahu bahwa inilah kalau warnanya biru itu adalah kekuatannya misalkan cuman 2 misalkan seperti itu, agak hijau dikit ya birunya agak tuaan dikit atau agak hijau misalkan itu adalah 3. Nah itu adalah model ya. Jadi saya dikatakan kalau di sini adalah sebuah representasi atau abstraksi realitas yang disederhanakan. Jadi realitas menjadi real ya yang disederhanakan dalam gambaran tadi. Kalau diceritakan ya dalam bentuk narasi mungkin akan panjang dan orang membaca males. Tapi dengan model ya cukup melihat model Anda sudah tahu oh ya kekuatannya sekian. Ya, gempanya kekuatannya sekian. Misalkan seperti itu. Oh, di sana batasnya ada di jalan mana atau di laut. Misalkan seperti itu. Anda tahu kalau itu tempatnya laut apa? Ya, ada gambar di kita itu ada laut yang semakin biru ada lautnya adalah dalam. Yang birunya ini adalah dangkal. Nah, karena realitas tadi yang terlalu kompleks ya untuk ditiru sehingga inilah dibuatkan model ya. Nah, tepat dan karena banyak dari kompleksitas tadi ya yang tidak relevan dalam penyelesaian masalah secara spesifik sehingga dibuatlah dalam bentuk model di situ. Nah, model sendiri bisa dibedakan ya atau dari tingkatan model tadi dibedakan diklasifikasikan menjadi 3 kelompok ya. Menurut tingkatan abstraksinya ya ada model ikonik, ya. Ada model matematik. Nah, kalau kita lihat dari model ikonik, ya, ikon ya, seperti itu berarti kalau di sini adalah bisa dikatakan bahwa model abstraksi terkecil adalah replika fisik ya, sebuah sistem. Nah, biasanya ini dibuatkan skala ya dari bentuk aslinya. Misalkan kalau miniatur rumah nggak mungkin rumah tipe 27 ada 2 kamar ya dengan ukuran kamar sekian. Nah, kalau dibuatkan modelnya ya itu biasanya dengan skala ya. Kalau yang 3 meter mungkin diganti ya berapa ya kan skalanya perbandingannya di situ ya bisa dilihat bentuk miniaturnya. Bahkan sekarang kemarin saya lihat di Epicentrum itu ada dari salah satu developer dia membuat miniatur rumah ya. Tidak tahu tipe berapa di situ ya. Jadi apa namanya dibentuk kayak rumah-rumah di dalamnya dikasih apa namanya? Dikasih perabot juga ya. Ada meja tamu, ada kamar tidur yang seperti itu juga miniaturnya ya. Jadi orang bisa kalau rumahnya seperti ini kira-kira perabotnya apa yang bisa masuk. Ya. Kemudian misalkan membuat mungkin kalau anak-anak sipil dia jembatan itu kalau dia sering di sipil itu sering ada lomba jembatan. Nah itu dibuatkan apa miniaturnya, tidak mungkin dia lomba untuk membangun jembatan kekuatan dan sebagainya dalam bentuk asli jembatan yang besar tak mungkin. Dia berapa banyak harus menghabiskan duit kalau memang dia membuat jembatan. Nah dibuatlah miniatur untuk lomba. Ya. Anak sipil itu sering dapat juara ya untuk lomba jembatan itu ya. Membuat jembatan ya. Bukan hanya batas jembatan yang dibuat cuma sekedar melengkung seperti itu, tapi di situ kan banyak variabel-variabel yang apa digunakan untuk menghitung kekuatannya, kemudian mungkin apa ya ketinggiannya, ya, lebar dan sebagainya misalkan. Atau membuat model-model
pesawat terbang itu biasanya ya. Kalau di bandara-bandara, bukan bandara ya, di naik pesawat terbang tuh masing-masing kadang menjajakan miniatur pesawatnya, ya. penggemar pesawat biasanya beli harganya mungkin sekitar 300 sampai 500 tergantung besar kecilnya miniatur yang dibuat itu. Nah ini bisa juga kalau yang fotografer ya, fotografi sini dia bisa membuat model ikonik ya, tapi bentuknya adalah 2 dimensi bukan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan bisa kita lihat ya, bentuk fisiknya seperti apa. Nah. Kemudian model analog ya, ini tidak nampak dengan model aslinya tapi bersifat seperti sistem aslinya ya, ini lebih abstrak ya. Nah representasinya dalam bentuk simbol-simbol dari bentuk realitasnya. Nah ini biasanya merupakan satu bagan atau diagram-diagram 2 dimensi ya, misalkan dari bentuk yang ada. Jadi misalkan apa yang peta tadi, yang gempa tadi ya. Nah itu diberikan model ada warna, jadi warna biru, ternyata kekuatan gempanya 2, 3. Kemudian di situ ada gunung, ya, misalkan mana yang lembah, mana dataran tinggi, mana dataran rendah, misalkan. Itu jadi ditunjukkan Anda melihat oh di situ ada sungai misalkan. Nah ini adalah bentuk-bentuk model ya. Bentuk model. Kalau kita lihat seperti apa sih kita ya mau ke puncaknya Rinjani gitu ya. Kita bisa lihat oh ternyata jalannya lewat mana kita telusurin, bisa kita lihat di sana dari peta. Kemudian ada juga cetak biru atau apa namanya, dokumen ya atau blueprint di sana sebuah mesin atau rumah. Ya, rumah itu kalau yang bisa dibawa-bawa kan bukan miniatur ya. Kalau miniatur nggak bisa dibawa-bawa, orang mau bawa miniatur kemana-mana kan ribet. Yang dibawa apa biasanya? Kalau yang developer menjual atau mempromosikan produk-produk rumahnya, apa kira-kira yang dibuat biar pelanggan mengetahui model rumahnya? Apa kira-kira? Blueprintnya. Ya, blueprintnya bentuknya apa kira-kira rumah? Model. Ya, di situ sudah kelihatan ya. Jadi ukurannya seperti apa, nampak depan, nampak samping, yang bentuk 2 dimensi. Apa kira-kira yang bisa dibawa kemana-mana itu? Yang ditulis dalam secarik kertas, lembar kertas dokumennya. Oh, tipe 21 itu seperti ini. Ya, gambarnya depan dikasih ada teras ya. Kemudian pintunya apa namanya? Ukuran rumahnya. Apa namanya di situ? Ya, Anda belum pernah lihat-lihat ini ya. Ada leaflet ya. Itu bisa juga dikatakan. Nah, itu bisa menggambarkan model-model atau blueprint dari rumah meskipun secara ya sederhana ya di situ. Tapi untuk lengkapnya mungkin ya dibuatkan secara detail, dibuat yang lengkap. Untuk menggambarkan ke pelanggan aja ya bisa aja model-model seperti itu. Jadi orang tahu, oh model rumahnya tipe 27, 2 kamar, ya pintunya di depan, ya misalkan ruang tamu, sebelah ruang tamu ada apa namanya, ada ruang keluarga, ya dari ruang keluarga mepet langsung dapur, misalnya kelihatan. Jadi orang sudah dari model tadi tidak bisa digambarkan, oh ya dijelaskan, kalau deskripsi kan panjang gitu ya, orang susah, tapi dengan model orang sudah memahaminya ya, dengan buat model tadi. Nah,
Kemudian yang tidak bisa menggunakan model analog maupun model icon, ya, dia bisa menggunakan model matematik di sini. Ya, jadi kalau untuk mendeteksi penyakit seseorang tidak mungkin dia dibuatkan model apa, model analog maupun model icon. Oh, kalau sakit demam itu modelnya seperti apa? Ya, susah digambarkan. Tapi bisa adalah dari variabel-variabel yang ada, kemudian dibuatkanlah model matematis ya, untuk menggambarkan atau menghasilkan prediksi dari keputusan yang diambil. Itu bisa apa namanya? Ya, misalkan tadi untuk antrian, ya antrian mungkin susah untuk digambarkan dalam model analog, ya, atau dibuatkan dalam model icon. Tapi kira-kira antrian bisa dimodelkan dalam bentuk apa? Model matematis ada. Gitu. Ya, ada rumus-rumus yang harus dibuat. Ya, ada analisisnya. Dia menggunakan analisis apa untuk melakukannya. Gitu. Nah, disitulah bagaimana model tadi bisa memberikan gambaran secara abstrak ya, tapi bisa memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya sistem yang akan dihasilkan tadi. Apa Anda berandai-andai dulu ya. Nanti satu-satu Anda kalau sudah dapat mata kuliah yang lainnya baru akan tahu, oh ini tuh maksudnya dulu gitu ya. Jadi dari model, apa kira-kira manfaat dari model? Ya, kenapa semua tadi menggunakan model gitu ya, mengarah ke model semua gitu ya. Jembatan, bangun jembatan, dibuatkan model. Kalau tidak dibuatkan model dulu langsung jembatan, takutnya nanti malah hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dibongkar lagi. Atau membuat rumah tadi ya, rumah kalau tidak ada modelnya, baru dibuat kamarnya, tidak cocok, dibongkar lagi, tidak sesuai lagi, dibongkar lagi. Berapa banyak duit yang harus dikeluarkan, berapa tenaga yang harus dikeluarkan, berapa waktu ya yang harus diperlukan di situ. Nah, di situ dengan model bisa menghemat waktu, ya, bisa menghemat waktu. Ya. Dapat ini waktu operasi yang bertahun-tahun dapat disimulasikan hanya beberapa menit atau detik, tentunya dengan menggunakan apa sistem komputer. Jadi bisa dimodelkan di situ. Ya. Mengubah datanya, oke. Jadi variabel bisa dirubah, ya, melakukan manipulasi ini modelnya. Ya. Kalau mau merubah lagi ya udah, dia akan menghemat waktu dengan model sistem komputer tadi. Rubah aja variabelnya, berapa variabelnya dulu dirubah. Ya. Kalau misalkan Anda membuat apa namanya model untuk pesawat gitu ya, modelnya seperti apa, ukurannya berapa, ketinggiannya berapa, tinggal kita masukkan aja dalam sistem komputer, dia akan menghitung sendiri, membuat gambar sendiri misalnya. Sebelum dilakukan apa secara langsung. Di sini tadi manipulasi model ya, bisa dirubah, kita masukkan variabel-variabelnya tadi. Lebih mudah daripada Anda langsung diaplikasikan pada kenyataan atau dunia nyata di situ. Nah, kemudian biaya analisis atau analitisnya kemudian lebih jauh lebih murah. Biaya analisis dibandingkan dengan biaya langsung eksperimen. Ya, Anda mau coba nih membuat apa yang real kira-kira. Membuat analisa dulu kebutuhannya ya, coba dulu ya, mungkin lebih sedikit dibandingkan langsung melakukan eksperimen. Misalkan zaman dulu ya, kita bicara tsunami, gempa dan tsunami waktu Aceh dulu yang besar gitu ya. Nah, ini banyak laut-laut yang belum ada apa peringatan tsunami-nya ya, belum ada alat pendukungnya di situ ya, sehingga tidak mengetahui kalau kejadian tsunami. Kalau kita implementasikan langsung di situ akan memerlukan biaya yang cukup besar, tetapi dibuat dulu modelnya. Jepang dulu yang buat modelnya lebih dulu untuk melakukan analisa ya, apakah sesuai dengan berapa kebutuhan ya atau model yang dibuatkan ke dalam bentuk
pencegahan tsunami misalkan. Uji coba dulu ya. Nah, sedikit ada sekarang pandemi, zaman pandemi ini buatkan apa analisa dulu, dibuatkan analisanya dulu. Ya. Terkait apa kira-kira kemarin tuh uji cobanya, analisis dulu data-data penyakitnya apa ya dari sana, kemudian ditentukan apa ya. Cina kan melakukan analisa, kemudian mendapatkan apa? Setelah ada hasilnya dibuat alat-alat untuk rapid test misalkan, alat untuk swab, alat-alat yang lainnya di situ. Nah, nanti sebenarnya dibuat diteliti dulu kan di situ ya. Jadi dulu dianalisa, ya, dibuatkan model dulu ya, tidak langsung diimplementasikan ke orang. Ya, diuji coba dulu siapa, di eksperimen, nanti diuji coba ke beberapa saja. Nah, kemudian biaya ya, dari kesalahan tadi lebih murah ya dibandingkan dengan yang langsung diimplementasikan ke sistem nyata. Kalau mencoba-coba tadi ya coba-coba dulu berapa ya. Apalagi kalau udah menggunakan sistem komputer kan gampang ya, Anda membuatnya, memodelkannya di situ. Nah, kemudian model juga bisa digunakan untuk apa? Untuk pembelajaran dan juga pelatihan. Ya. Dengan membuat model ya, tadi dengan merubah beberapa variabel tentunya mendapatkan hasil yang berbeda. Dilatih juga data-datanya, dilatih dengan sekian data, misalkan hasilnya seperti apa. Kalau sekian data lagi ditambah lagi datanya, apa hasilnya di situ. Ya. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya. Nah, adalah bagaimana kita mencoba ya dengan model ini ya, bisa menghasilkan sistem hukum keputusan nantinya. Itu ya, jadi nanti bisa apa membuat model-model yang ada. Oke, ada pertanyaan? Ada yang pernah melihat model selain yang Ibu ceritakan tadi? Kalau tenun itu dibuatin modelnya dulu apa enggak? Tenun Lombok, tenun kira dibuatin modelnya enggak itu? Dibuatkan modelnya ya? Atau langsung membuat begitu saja langsung jadi pokoknya terserah si penenun? Enggak sih, buat modelnya dulu, Bu. Dibuatkan modelnya dulu ya? Iya. Nah, harapannya apa? Ya kalau dibuatkan model kan ya harapannya kalaupun ada salah, kesalahannya kecil kan gitu ya. Kalaupun ada perubahan-perubahan gampang nanti dibuatkan modelnya, apalagi kalau misalkan Anda ini nanti membuat model ya untuk tenun gitu ya, dapatkan simulasikan dengan apa sistem komputer ya. Kalau ini tambahan gini seperti apa, kalau tambahkan ini seperti apa misalkan. Gambar-gambarnya ini bisa dibuatkan model dulu ya, model model analog mungkin atau model icon misalkan, atau bisa juga model matematis Anda buat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Kan banyak sebenarnya dibuatkan model-modelnya. Nah, dan sumber data ya, data dan terkait dengan model sekarang terkait dengan datanya. Nah, data ada sebenarnya prinsipnya ada data internal dan data eksternal, tetapi ya dari kedua data internal dan eksternal ini digabung ya untuk ya, kebutuhan sistem informasi ya, atau akan diolah dalam database. Nantinya di sini digabung menjadi ekstrak ya, data internal dan eksternal akan diekstrak. Bahkan juga ada data privat ya, personal ya dari pemilik ya, dimiliki oleh seseorang. Nah, data internal Anda tentunya sudah tahu, data itu berasal dari dalam organisasi itu sendiri ya.
Apa kira-kira data yang diperoleh di situ? Kalau di perguruan tinggi, kira-kira data internal ini berupa data apa ya? Apa kira-kira? Data internal? Data yang berasal dari dalam organisasi sendiri apa? Ada data pegawai, Jumlah Ya, produk, dari pegawainya. ada data Dosen. apa lagi? data Ada data dosen, ada data Data mahasiswa, mahasiswanya. ada data mata kuliah, Iya. misalkan, Iya. data keuangan, ya, yang berasal dari internal, ya, proses Di transaksi dalam. yang ada dalam organisasi tersebut. Ada data karyawan, penjualan, misalkan ya. Jadi data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, data eksternal tentunya ya data tersebut akan berasal dari luar organisasi. Nah, tetapi meskipun di luar organisasi tersebut, ya data ini bisa juga digunakan ya untuk tetap dimonitor, ya diterima, ditangkap untuk ya kan bahwa data tersebut juga penting ya, tidak terabaikan atau data tidak terabaikan, data tetap penting. Kan kita ada ya dari luar apa terkait data perusahaan, terkait dengan data penelitian pasar. Seperti apa sih sekarang trennya ya? Itu adalah berasal dari luar. Ternyata masyarakat sekarang ya, banyak yang menggunakan teknologi. Ya. Apa? Kalau di Lombok nih, misalnya, anak muda tuh kalau ada handphone, tambahkan satu fitur saja atau dinaikkan ya dari fitur tersebut, itu sudah pada beli yang baru. Nah, itu adalah hasil dari luar. Nah, bagaimana perusahaan? Perusahaan artinya itu bagaimana meningkatkan kinerja produk sini ya, untuk membuat misalkan fitur-fitur ya. Kalau sekarang handphone kan kira-kira apa sih perubahannya dari satu anggap saja satu merek lah, salah satu merek itu ya. Mungkin tidak sampai setahun, tidak sampai 3 bulan sudah berubah ya, sudah ada handphone yang produk baru ya. Cuman versinya aja yang dirubah, naik sedikit, mungkin dari kameranya nambah ya, pixelnya ya, kemudian apalagi layanan lagi ditambahkan di situ. Nah, ini bisa data yang dari luar ya. Apa sih sebenarnya yang trennya yang ada di pasaran, ada di masyarakat di situ. Terkait dengan tenaga kerjaan regional, nah itu kan data dari luar juga, perusahaan-perusahaan dari peraturan-peraturan pemerintah ya, bukan peraturan pemerintah, bukan dari dalam organisasi tapi dari luar organisasi. Peraturan pemerintah. Nah, kita pun ada kalau di perguruan juga ada aturan-aturan dari pemerintah yang kita gunakan ke dalam sistem kita. Jadi data bisa internal, bisa data eksternal di situ. Nah, bagaimana data internal dan eksternal tadi ya, digabung menjadi data ekstraksi. Ya, diekstrak, ya, datanya diekstrak. Nah, sehingga di sini begitu proses data ekstraksi, data tersebut digabung akan menghasilkan suatu sistem basis data. Basis data yang digunakan untuk mendukung sistem pendukung keputusan. Ya, ada basis data, menghasilkan suatu basis data. Nah, basis data di sini bisa berupa kalau di perguruan tinggi ya bisa terdiri dari data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah ya. Kemudian data apa lagi di situ? Ada data nilai ya, digabung menjadi satu ya, menjadi basis data. Ya. Jadi sudah ada aturan-aturan yang diterapkan juga. Di sini misalkan
ada bagaimana data tadi bisa diimport, diringkas, ya, disaring, menjadi kondensasi data, ya, yang akan menghasilkan satu bentuk laporan, atau menghasilkan satu informasi. Bagaimana data tersebut diolah, ya, dikelola, ya, dikelola untuk menghasilkan informasi. Siapa pengelolanya? Yang mengelola data adalah database management system. Yang mengelola datanya adalah database management system. Ini akan dapat mata kuliah sistem basis data. Bagaimana data itu dikelola dari proses ekstraksi tadi, ya, jadi keterangan data internal maupun data eksternal. Kemudian ada komponen sistem pendukung keputusan. Kita lihat tadi di mana sih kira-kira letak data tadi, ya. Kemudian di mana kita letak model tadi, ya. Nanti kita bicara masalah komponen sistem pendukung keputusan, ya, ada 4 subsistem yang harus disediakan dalam komponen sistem pendukung keputusan di sini, yaitu subsistem manajemen data, subsistem manajemen model, subsistem manajemen pengetahuan, dan subsistem antarmuka pengguna. Mungkin kalau subsistem manajemen pengetahuan adalah bisa dibuatkan dalam bentuk sistem pakar. Nah, misalkan Anda membuat SPK-nya dalam bentuk sistem pakar, misalkan tadi untuk diagnosa apa penyakit, misalkan diagnosa misalkan kendaraan yang rusak, misalkan, ya, prediksinya apa kira-kira hasil kesimpulan yang diperoleh. Kalau kita tadi bicara masalah model dan juga masalah data, nah ini di sini, ya. Jadi dari manajemen data tadi dikelola dari itu, ya, data abstraksi tadi, abstraksi, ekstraksi, ya, tapi disimpan dalam satu database, ya, disimpan dalam satu database. Jadi yang mulai siapa? Manajemen database, ya, database management system di situ, ya. Nah, kemudian ada manajemen model. Ya. Bagaimana hubungannya di sini data dan model? Nah, data dan model di sini saling berinteraksi juga, ya, terkait dengan sistem yang berbasis komputer. Ini dibuatkan ke dalam sistem informasi berbasis komputer, kemudian data yang sudah dikelola, ya, dan juga dengan dibuatkan suatu model tadi bisa dibuatkan dalam manajemen pengetahuan, ya. Kalau sistemnya misalkan dengan sistem pakar misalnya, ya, kemudian bisa dari sistem sini juga ke antarmuka pengguna. Gunanya untuk apa? Manajemen antarmuka pengguna ini, sistem ini gunanya langsung berinteraksi dengan penggunanya atau dengan pimpinan. Ya. Nah, jadi antarmuka pengguna ini langsung berhubungan dengan manajer atau pimpinan. Ya. Apa antarmuka pengguna itu? Apa kira-kira kalau dalam sistem informasi berupa bentuknya seperti apa ini? Yang bisa berinteraksi, ya, kalau sistem komputer, ya, sistem informasi berbasis komputer, kemudian bisa berinteraksi dengan penggunanya, dia harus melalui antarmuka pengguna, yaitu atau istilahnya adalah istilah yang sama, mungkin Anda mungkin lebih kenal adalah dengan istilah interface. Interface. Antarmuka pengguna pasti bingung, ya, kalau interface Anda sudah tahu. Nah, atau lebih dikenal lagi apa kira-kira? Di situ adalah kumpulan dari fitur-fitur yang ada. Jadi kalau Anda buka handphone, ya, megang handphone itu Anda bisa buka WhatsApp, itu adalah fitur, itu adalah berinteraksi dengan sistemnya di situ. Nah, Anda
mau kuliah ya, Anda buka Braja, itu adalah interface-nya. Bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan komputer Anda. Nah, tentunya di dalamnya ya ada data yang dikelola, ada data yang di-manage ya. Kemudian juga sebelumnya dibuatkan bentuk model bagaimana supaya sistem itu bisa digunakan. Nah, dari model manajemen data dan juga manajemen model bisa langsung ke antarmuka pengguna. Dibuatkanlah model interface-nya. Seperti apa model interface-nya? Ya, atau antarmuka penggunanya seperti apa? Ya. Nah, disinilah sistem yang ada di sini. Nah, atau komponen sistem komputer di sini, ya, dia adalah berbasiskan komputer yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Nah, bagaimana apa-apa saja nanti masing-masing subsistem kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, silakan ada pertanyaan barangkali. Sampai di sini nanti karena waktunya kita tinggal berapa menit saja dan juga materi masih komponennya ada 4 komponen yang harus kita jelaskan. Oke, ada pertanyaan silakan. Bu, izin bertanya tentang absen, Bu. Oh iya, absen belum dibuka ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Bentar dulu ya, saya bukanya absennya tadi agak error berarti itu. Aku buka. Saya bukanya dulu. Kita masih ada pertemuan lagi berapa kali ya? Tinggal sekali ya? Tinggal minggu depan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada, Iya. ya ini materi terakhir ya. Minggu depan kita berikan informasi nanti kita dengan kira-kira apa saja untuk soal ya, bahan ujian. Tapi kisi-kisinya bukan seperti di SMA ya, bab ini. Kayaknya mulai bab ini sampai bab ini. Oke, silakan sudah ikut buka daftar hadirnya, bisa diisi. Bu, izin bertanya, Bu. Ini, Bu, perihal absensi yang minggu lalu. Sudah absen dah, Bu, yang minggu lalu. Terus kenapa dia tiba-tiba jadi alfa deh, Bu? Ya, saya juga, Bu. Kok Yang tiba-tiba absensinya tanggal 24, Bu. sama Iya, yang Bu. tanggal 24, Bu. sama Saya yang juga. tanggal Makanya sama saya tanggal bilang. 13 Oktobernya, Bu, tiba-tiba berubah alfa deh, Bu. Bisa. Ini Bu nutup tuh terakhir gitu, baru tutup. Kalau ini. Siapa namanya? Mbak? Atas nama Melki Jonathan Andara, Bu. Dulu nih.
Sekarang baru berapa nih? 45 yang hadir. Ini yang absen baru 45. Siapa yang belum absen lagi? Ini yang absen Jum Sairah, Muhammad Adianto Kurniawan, Ahmad Arsyad Siddiqi. Yang belum absen saya lihat ini ya, saya baca yang sekarang ini. Ketut Dodi Hermawan, Rizaldi Setiani Hausi, Wahyu Aditya Reza, M. Yusuf Baihaqi, Agus Gunawan, Ali Amri, Dharma Wiranata, Iqbal Gifari, lalu Alfitra, Muhammad Rifdan, Niputu Juniasi. Hadir Bu, Muhammad Rifdan Anugrah. Siapa? Muhammad Rifdan. Muhammad Rifdan ya Bu. Dulu. Muhammad Rifdan Anugrah. Ya Bu, udah saya absen tapi kok nama. Sudah absen? Sekarang sudah absen? Udah Bu. Saya Bu, Lalal Fitra Ratina Bu. Dulu. Juga tanggal 24 saya Bu. Sudah absen tapi kok apa di sini? Siapa lagi yang ini yang saya sebut lagi ya tadi ini Putu Juniasti, Nasya, Pandi Permadi Kusuma. Ini yang di komputer saya ini agak lemot sekali nih. Dulu. Saya baca lagi ya yang belum absen di sini. Dari 50. Ini Putu Juniasti. Nggak hadir ya sekarang? Putu Juniasti udah enggak kuliah, Bu. Oh, udah kuliah ya. Oke. Muhammad Rosaki sudah ya. Sudah absen Muhammad Rosaki. Iya Bu, atas namanya udah bagus. Tadi sudah kemana Bu? Udah absen Bu. Iqbal Gifari tidak ada ya. Dharma Wiranata tidak ada. Ali Amri tidak ada. Agus Gunawan tidak ada. Yusuf Baihaqi tidak ada. Wahyu Aditya Reza tidak ada. Rizaldi tidak ada. Oke, itu yang belum absen ya. Saya ulang ya, yang belum absen di sini yang tidak ada. Siapa tahu yang Anda di hadir di sekarang. Rizaldi, saya ulang ya, tidak ada ya. Wahyu Aditya Reza, tidak ada. M. Yusuf Baihaqi, tidak ada. Agus Gunawan, tidak ada. Ali Amri, tidak ada. Dharma Wiranata, tidak ada. Gifari, tadi ada, tidak ada ya. Oke, ini Putu sudah memang tidak ada. Pandi Permadi, tidak ada. Oke, yang lainnya berarti sudah semua kan? Ya Bu, sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Depan. Satu delapan ya yang sini. Yang hadir di mana? Siapa yang belum absen di sini? Apa cuman? Lagi. Oke, nah, sekarang jam 48, tanggal berapa? Yang minggu lalu Bu. Tanggal 24 Bu. Tanggal 24, Bu. Tanggal 20. 24. Materi e-bisnis tuh. Materi e-bisnis.
Kakak tolong kakak. Ini ya. Kakak di chat ya, siapa yang tidak ada sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Mana sore? Oh ya, sendiri. Oke, maaf ya, ada kan ada telepon dari Jakarta ya, harus saya jawab. Oke, tadi yang untuk tanggal 20 24, Bu. 24, Ibu. Masalah. Masuk coba di chat aja nama-namanya, ditulis di chat nanti biar saya Ibu cek ya. Siapa-siapa namanya, tidak apa saya. Karena di sianya Ibu di sini pas sekali masuk di laptopnya ini. Di HP bisa cepet.
Ntar dulu tunggu sebentar di laptopnya, mudah-mudahan ini sudah mulai masuk nih. Yang tanggal di Oktober, November tanggal 23. Tanggal 23. Tanggal 24 ya. Ada, Bu. Ya, Bu. Tanggal 24. Itu ada 46 yang masuk. Saya coba ulangi terus tetap segitu gitu ya. Siapa yang tidak hadir? Yang masih apa di sana? Muhammad Rizdan Anugrah, Bu. Melki Jonathan Andara, Bu. Dirga Jayusman, Bu. Ali Amri, Dirga Jayusman. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus Muhammad Rizdan Anugrah. Muhammad Rifan Anugrah. Ya, Bu. Udah itu aja ya. Sama Melki Jonathan Andara, Bu. Siapa? Melki Jonathan Andara. Jonathan Andara. Tapi nanti saya cek juga loh ya, yang di berajahnya. Coba tadi Jonathan. Melki Jonathan Andara, Bu. NIM Yang 4 belakangnya 0048 ya, Bu. 0048. Iya. Melki. Iya, Bu. Oke. Udah ya berarti. Udah masuk kan? Oke, lagi enggak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada ditanyakan. Bu, untuk UAS-nya itu dari awal, materi awal ya? Enggak dari depan. Ya nanti kan Ibu biasanya dua bab ya sebelum UTS, bab sebelum UTS. Jadi yang ada masih ada kelanjutannya ya masih lanjut ke UAS gitu ya. Tapi tidak sampai bab depan ya. Minggu depan lah kita ini kan kira-kira mana materi untuk UAS-nya. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sehat selalu, Bu. sama-sama. Baik, Bu.